Hari ini kita akan mempelajari bab 2 himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi himpunan? Yang pertama, mengenal himpunan. Yang kedua, sifat-sifat himpunan. Dan yang ketiga, operasi himpunan. Untuk materi yang pertama, kita mengenal himpunan terlebih dahulu. Berikut materi-materi dalam mengenal himpunan. Himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian sebenarnya sudah sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Misalnya, ketika kalian pergi ke toko buku, pergi ke pasar, pergi ke kebun binatang, kalian akan menemukan kelompok atau kumpulan dari benda atau objek yang ditemukan seperti pada gambar berikut. Di dalam matematika, misalnya kumpulan kue itu dinyatakan dengan himpunan kue. Ada lagi kumpulan alat tulis, itu dinyatakan dengan himpunan alat tulis. Selanjutnya kumpulan hewan berkaki dua, itu dinyatakan himpunan hewan berkaki dua. Jadi apa yang dimaksud himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas berarti setiap benda atau objek dengan tepat dapat ditentukan termasuk dalam himpunan atau tidak termasuk dalam himpunan. Suatu himpunan dituliskan di antara tanda kurung kurawal dan dilambangkan dengan huruf kapital. Untuk lebih jelasnya, Bu Faliza berikan contoh. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan himpunan? Manakah yang merupakan himpunan? Himpunan tadi terdefinisikan dengan jelas. Yang pertama, bilangan genap yang kurang dari 10 bisa menyebutkan 2, 4, 6, 8. Berarti dia merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan berkaki 4, himpunan atau bukan? Ya, himpunan. Kita bisa menyebutkan hewan berkaki 4 itu apa aja? Ya, kambing, kucing, dan lain sebagainya, dan banyak lagi. Selanjutnya, siswi SMP yang cantik, himpunan atau bukan? Ya, bukan himpunan ya. Tidak terdefinisikan dengan jelas cantik itu. Dinilai dari segi apanya? Jadi harus ada kriterianya cantik itu dari mana? Itu ya, himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa kelas 7C yang tingginya di atas 120 cm. Himpunan atau bukan? Iya, himpunan. Kita bisa menyebutkan dari pengukuran tinggi. Jadi kita menyebutkan yang di atas 120 cm itu siapa saja. Nah, ini merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan makanan enak, himpunan atau bukan? Ya, bukan. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas makanan itu enak atau tidaknya, karena selera orang berbeda-beda, jadi tidak bisa didefinisikan makanan. Jelas ya cara membedakan himpunan atau bukan himpunan. Selanjutnya, menyatakan himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dengan kata-kata atau sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Berikut contoh soal cara menyatakan suatu himpunan. Diketahui R adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nyatakan himpunan R dengan mendaftar anggotanya dan notasi pembentuk himpunan. Dari soal tersebut, kita mendapatkan contoh
bagaimana cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi ini merupakan contoh cara menentukan himpunan dengan kata-kata. Ada nama himpunannya. R adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jadi ini merupakan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Bisa difahami? Selanjutnya, bagaimana cara menyatakan himpunan R dengan mendaftar anggotanya? Caranya dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Jadi anggotanya R itu siapa saja? Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Berarti angka berapa aja disebutkan? Berapa aja? Ya, 2, 4, 6, 8. Jadi cara menuliskannya R sama dengan ada kurung kurawal. Adalah diganti sama dengan R sama dengan ada kurung kurawal. Ini menunjukkan himpunannya. Bilangan genap di dalamnya bilangan genap kurang dari 10. 2, 4, 6, 8. Bisa difahami cara menyatakan himpunan R dengan mendaftar anggotanya? Ya, bisa ya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan R dengan notasi pembentuk himpunan. Caranya dengan menuliskan kriteria atau syaratnya. Penulisan notasi pembentuk himpunan adalah dengan cara menuliskan atau syarat keanggotaan himpunan tersebut atau dinotasikan sebagai berikut. Jadi kalau menotasikan pembentuk himpunan ada dinotasikan sebagai berikut. X di mana titik-titik ini adalah syaratnya. Jadi untuk soal tersebut notasi pembentuk himpunannya seperti ini cara menyatakannya. Nah, jadi R adalah ini sama dengan ada kurung kurawal menunjukkan himpunan. Bilangan genap kurang dari 10. Jadi X ini yang dimaksud bilangan genapnya, bilangannya, angkanya. Jadi X kurang dari 10. Di mana ada syaratnya, keterangannya. X ini elemen dari atau anggota dari bilangan genap. Jadi difahami pelan-pelan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan ini adalah notasi himpunan kosong. Contohnya, himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang huruf awalnya dimulai dengan huruf K. Tidak ada ya, maka ini merupakan contoh himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, himpunan semesta yang mungkin untuk masing-masing himpunan berikut. Yang nomor 1, B adalah sapi, kerbau, kambing, gajah. Sehingga himpunan semestanya semesta dilambangkan dengan huruf S besar adalah hewan berkaki 4. Yang kedua, E adalah 2, 4, 6, 8. Sehingga himpunan semesta yang mungkin ya S adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Paham ya yang dimaksud dengan himpunan kosong dan himpunan semesta? Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Berikut aturan pembuatan diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan dengan bentuk persegi atau persegi panjang. Yang kedua, himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Berikut contoh
cara membuat diagram Venn. Farisa tulis lagi ya soalnya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4. Anggotanya A adalah 1, 2, 3, 4. Anggotanya B 3, 4, 5. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya buatlah diagram Venn-nya. Aturan yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi atau persegi panjang. Ini merupakan himpunan semestanya. Nah, seperti ini caranya. Selanjutnya, himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang dibicarakan kan A dan B. Perhatikan sebelum membuat lingkarannya, kita perhatikan A dan B ini ada anggota A yang juga anggota B atau tidak. Ada yang sama ya, maksudnya ada yang sama kan? Ya, 3 dan 4. Sehingga bentuk lingkarannya itu bergabung, jadi gabung seperti ini. Nah, ini merupakan anggota himpunan A, yang ini anggota himpunan B, yang ini anggota keduanya. Selanjutnya, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Jadi, yang sama tadi taruh tengah kan? 3 dan 4. Selanjutnya, anggota himpunan A selain 3 dan 4. Ya, 1 dan 2. Anggota B selain 3 dan 4. Ya, 5. Semesta yang bukan anggota A dan B 1, 2, 3, 4, 5 sudah di dalam lingkarannya. Berarti yang belum angka berapa? Ya, 6. Boleh taruh sini. 7-nya juga boleh taruh sini, di luar lingkaran. Dari sini paham ya cara membuat diagram Venn-nya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bu Farisa mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.